Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nofran Saputra dengan NIM 2022-11082. Jadi di sini saya akan memaparkan resum dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi, penugasan yang kelima tentang metode inferensi Sugeno. Oke, logika fuzi adalah suatu cabang dari ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang memodelkan keadaan yang tidak pasti atau ambigu dengan cara yang lebih dekat dengan cara berpikir manusia. Dalam logika fuzi, suatu keadaan tidak hanya dianggap benar atau salah, 0 atau 1, tetapi dapat memiliki nilai kebenaran yang bernilai antara 0 dan 1, yang mencerminkan seberapa dekat keadaan tersebut dengan definisi atau kriteria tertentu. Dengan menggunakan logika Fuzzy, sistem dapat diatur untuk membuat keputusan yang lebih kompleks dan lebih mirip dengan cara manusia memproses informasi. Logika Fuzzy digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem kendali otomatis, pengenalan pola, prediksi, dan pengambilan keputusan. Metode Sugeno adalah salah satu metode dalam sistem kecerdasan buatan atau AI untuk membuat sistem inferensi Fuzzy yang dinamakan dari nama penciptanya, yakni Profesor Mikio Sugeno pada tahun 1974. Sistem inferensi Fuzzy Sugeno menggabungkan aturan Fuzzy yang didasarkan pada nilai keanggotaan atau membership dari variabel input dengan sebuah fungsi linear yang memberikan hasil kesimpulan yang bersifat numerik. Metode Sugeno memperkenalkan sebuah model fungsi konsekuen linear yang dinyatakan sebagai polinomial orde pertama atau linear, di mana koefisien pada polinomial tersebut dihitung secara adaptif berdasarkan variabel input. Dalam metode Sugeno, sebuah aturan fuzi ditentukan oleh sekumpulan proposisi fuzi yang mengandung klausan kondisi, antecedent atau klausa kesimpulan atau konsekuen. Klausa kondisi dinyatakan dalam bentuk himpunan fuzi pada variabel input, sedangkan klausa kesimpulan dinyatakan sebagai polinomial orde pertama pada variabel output. Oke. Adapun perbandingan dari penelitian perbandingan dengan metode Fuzzy Tsukamoto, Fuzzy Mamdani, dan Fuzzy Sugeno sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Di sini itu terdapat 9 penelitian, namun hanya saya masukkan itu 3 sebagai perbandingan. Jadi penelitian pertama itu dari Laras P.A. dan kawan-kawan yang berjudul Analisis Perbandingan Logik Fuzzy Metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Dari hasil dari penelitian ini adalah Fuzzy Mamdani mempunyai tingkat error yang lebih kecil, sebesar 19,76% dibandingkan metode Tsukamoto sebesar 39,03% dan Sugeno di 86,41% pada kasus prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru. Oke. Pada penelitian oleh Komang W.S. dan kawan-kawan dengan judul Perbandingan Metode Tsukamoto, Metode Mamdani, dan Metode Sugeno untuk menentukan produksi dupa, hasil dari penelitian ini adalah nilai pada metode Mamdani sebesar 1,557% dan metode Tsukamoto sebesar 2,525%, metode Sugeno sebesar 1,314%, sehingga kesimpulan yang dihasilkan metode Sugeno mempunyai error terkecil pada kasus produksi dupa. Oke, dan penelitian yang terakhir itu adalah dari Wayuni ES dan kawan-kawan dengan judul A Comparative Study and Fuzzy Sugeno Tsukamoto for the Childhood Tuberculosis Diagnosis. Jadi hasil dari perbandingan metode didapatkan, metode Sugeno menghasilkan akurasi paling baik dibandingkan metode Mamdani dan Tsukamoto. Oke. Lalu ada beberapa tahapan metode Sugeno itu, yaitu menentukan himpunan fuzi pada setiap variabel input dan output. Lalu yang kedua, menentukan aturan fuzi yang berisi kondisi-kondisi jika A dan B maka C yang akan digunakan dalam sistem. Yang ketiga, menentukan bobot numerik pada setiap konsekuensi yang dihasilkan pada setiap aturan fuzi. Yang keempat, menghitung nilai keanggotaan pada setiap himpunan fuzi yang terdapat pada variabel input. Lalu yang kelima, menentukan derajat keanggotaan pada setiap aturan fuzi yang terpenuhi berdasarkan nilai keanggotaan pada himpunan fuzi yang sesuai. Yang keenam, menghitung nilai output dengan menggunakan persamaan linear yang menggabungkan setiap konsekuensi yang dihasilkan dengan bobot numeriknya, lalu membaginya dengan jumlah seluruh bobot numerik. Oke. Lalu di sini ada studi kasusnya, yaitu yang saya ambil adalah data produktivitas padi di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Yang digunakan pada studi kasus ini yaitu terdapat 3 variabel, yaitu luas panen, produktivitas, dan produksi.
Dari ketiga variabel tersebut, data inputan yang digunakan adalah luas lahan dan produksi. Berikut data yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Oke. Data yang didapatkan telah melalui Fuji Sukamoto dan Fuji Mamdani. Berikut data yang didapatkan setelah melewati Fuji Mamdani. Oke. Untuk tahapan fungsi Sugeno yaitu menentukan himpunan fungsi yang telah dibuat dari tabel data di atas, maka dibuat rule sebagai berikut. Terdapat 9 rule di sini. Lalu, nah jika luas panen 1,10,6,7,7,8,87,15 dan produktivitas 51,14, maka untuk mencari produksi, tahapan berikutnya itu membuat nilai keanggotaan berdasarkan aturan Fuji yang telah dibentuk dengan metode Fuji Sugeno. Berdasarkan dari aturan Fuji yang telah dibuat, kita memiliki himpunan Fuji sebagai berikut. Ada luas panen itu dibagi menjadi 3, ada sedikit, sedang, dan banyak. Lalu produktivitas ada rendah, sedang, dan tinggi, dan produksi rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Nah, jika luas panen hektar sebesar 10,657274,96 dan produktivitas sebesar 51,28, maka produksi yang dihasilkan diperoleh nilai produksi sebesar 135 ton. Dan untuk data-data yang lain sebagai berikut berikut hasil yang didapatkan. Nah, jika dilihat perbandingan dari hasil prediksi yang sudah dilakukan peneliti perbandingan metode Fuji Sukomoto, Fuji Mamdani, Fuji Sugeno, maka ada beberapa hasil yang prediksinya sama. Ada yaitu antara Fuji Mamdani dan Fuji Sugeno. Berikut detail grafik perbandingan dari 9 jurnal yang sudah melakukan penelitian perbandingan 3 metode tersebut. Oke. Berikut gambar grafik dari perbandingan hasil prediksi 3 metode Fuji. Dari perbandingan 9 jurnal di atas, di mana hasil akurasi terbaik adalah metode Fuji Sukamoto dan Fuji Sugeno. Dan hasil dari penelitian ini, hasil metode Fuji Sugeno dan Fuji Mamdani, maka hasil yang didapatkan pada tiap variasi adalah variasi pertama. Produksi yang dihasilkan adalah 274,55 ton. Variasi kedua, produksi yang dihasilkan adalah 86,23 ton. Variasi ketiga, produksi yang dihasilkan 135 ton. Dan pada variasi keempat, produksi yang dihasilkan 30,11 ton. Kesimpulannya, hasil perbandingan 3 metode penghasilan metode Fuji Sukamoto dan metode Fuji Sugeno mempunyai kekuatan yang terbaik. Hasil yang didapatkan pada penelitian hasil produksi menggunakan metode Fuji Mamdani dan Fuji Sugeno mempunyai selisih sedikit dibandingkan dengan hasil produksi Fuji Sukamoto. Dan ini berikut untuk referensi yang saya dapatkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.